Selamat pagi anak-anak, apa kabarmu hari ini? Ibu berharap anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat di dalam belajar dan selalu mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Hari ini kita akan belajar mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran. Materi ini ada di buku tematik kelas 4, tema 2, subtema 1, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dengan tujuan pembelajaran, setelah mengamati teks visual, siswa mampu menulis gagasan pokok dari teks visual yang diamati dengan terperinci. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan memulai pembelajaran ini. Silakan anak-anak menyimak dan mendengarkan penjelasan Bu Guru. Mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran. Anak-anak, tahukah kalian apa itu informasi? Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi bermanfaat agar kita mengetahui atau memahami sebuah hal. Cara agar kita bisa memperoleh sebuah informasi penting dari teks, ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan. 1. Membaca judul teks. 2. Membaca teks dengan cermat untuk mengetahui isi teks. 3. Membuat daftar pertanyaan untuk setiap paragraf sehingga memudahkan dalam memperoleh informasi dari teks. Dalam menyusun pertanyaan untuk setiap paragraf, kita bisa menggunakan 7 kata tanya. 7 kata tanya itu adalah apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Apa untuk menanyakan benda, di mana untuk menanyakan tempat, kapan untuk menanyakan waktu, siapa untuk menanyakan orang, mengapa untuk menanyakan alasan, bagaimana untuk menanyakan keadaan, berapa untuk menanyakan jumlah. Setelah membuat pertanyaan, untuk lebih mempermudah kita memahami sebuah bacaan, kita bisa membuat peta pikiran. Peta pikiran adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menyajikan informasi yang diperoleh dari teks. Peta pikiran juga bisa dibuat secara kreatif, misalnya menggunakan gambar yang menjelaskan informasi di dalamnya. Cara membuat peta pikiran. 1. Carilah gagasan pokok dari bacaan tersebut. 2. Tambahkan cabang untuk membuat poin-poin penting. 3. Tulis kata kunci pada setiap cabang. 4. Kembangkan dengan menambah kolom yang berisi gagasan-gagasan penting. Cara menemukan informasi penting dengan menggunakan peta pikiran adalah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bacaan. Sekarang kita akan membuat peta pikiran dari sebuah teks. Mari kita baca bacaan berikut. Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberi manfaat bagi masyarakat. Dari bacaan tadi, kita memperoleh informasi bahwa ide pokoknya adalah sumber daya alam. Kemudian, kita memperoleh informasi bahwa sumber daya alam di Indonesia ada di 2 tempat, yaitu laut dan lahan yang subur.
Laut menghasilkan ikan, lahan yang subur menghasilkan tanaman seperti padi, jagung, dan lainnya. Dan barang tambang seperti gas bumi, minyak bumi, dan lainnya. Dan inilah bentuk peta pikiran yang telah kita buat. Bentuknya tidak harus begini. Kalian boleh berkreasi semaksimal mungkin. Dan ini contoh bentuk peta pikiran yang lainnya. Anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga pembahasannya mudah kalian pahami dan mengerti. Sebelum Ibu tutup, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan salam sehat.